Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuat tutorial kembali. Tentunya lanjutan dari video saya sebelumnya di part 1 tentang bagaimana cara kita mencari artikel ilmiah atau artikel jurnal. Jika sahabat belum melihat video saya sebelumnya tentang bagaimana cara kita mencari artikel jurnal ilmiah part 1, sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya atau saya tampilkan rekomendasi video di atas layar monitor sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat part 2-nya, yaitu bagian keduanya dari tutorial tentang bagaimana cara kita mencari artikel jurnal ilmiah untuk keperluan skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya ilmiah lainnya. Nah, yuk kita simak sahabat semuanya. Di sini saya sudah mencoba membuatkan PowerPoint sedikit gitu ya, agar mudah dipahami diskusi kita atau tutorial pada kesempatan kali ini. Ya, sesuai dengan judul dan juga yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara mencari artikel jurnal. Nah, spesifik mencari di media sosialnya para peneliti, begitu ya sahabat ya. Khusus tentunya ini akan berguna untuk pengerjaan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Nah, ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, sahabat semuanya. Jadi, kalau selama ini kita mengenal yang namanya medsos, tanda kutip ya, itu hanya untuk barangkali share foto, share momen, video-video penting barangkali begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membedah gitu ya terkait dengan media sosialnya para peneliti, researcher gitu ya, para dosen barangkali, para mahasiswa peneliti barangkali gitu ya, yang ada di seluruh dunia. Jadi media sosial ini tidak mencakup wilayah lokal saja, melainkan media sosial peneliti ini bisa mencakup ke lingkup yang luas ya, secara internasional atau lingkup dunia. Caranya tentu saja sama sahabat semuanya, kita masih menggunakan cara seperti video saya sebelumnya gitu ya. Di sini gitu ya, yang harus kita siapkan adalah tetap kita harus membuat yang namanya keyword. Ya sahabat ya. Untuk mencari artikel ilmiah, untuk pembuatan latar belakang barangkali, tinjauan pustaka barangkali, atau melakukan literatur review, kita harus membuat yang namanya keyword. Keyword ini sangat berguna agar artikel atau sumber-sumber yang kita cari itu menjadi spesifik, tidak meluas ya sahabat ya, sehingga tanpa kata-kata yang panjang begitu ya, kita sudah bisa menemukan sumber artikel yang relevan dengan judul penelitian kita tentunya. Tentunya keyword ini ada kaidahnya ya sahabat ya. Biasanya keyword ini terdiri dari 3 sampai 5 keyword gitu ya sahabat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat contoh dengan 3 keyword. Keyword yang pertama adalah quality of life, kemudian keyword yang kedua adalah acute coronary syndrome, dan keyword yang ketiga adalah intensive care unit. Begitu ya sahabat ya. Jika sahabat lupa tentang bagaimana cara membuat keyword, sahabat bisa lihat video saya sebelumnya, yang part 1 tentunya ya sahabat ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita coba praktikkan ya sahabat ya. Di sini kita ingat ya, kita punya 3 keyword gitu ya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat yang namanya ini sahabat. Kita harus membuka search engine kita gitu ya. Search engine silakan sahabat bisa menggunakan apapun itu, Mozilla Firefox barangkali, pakai Google Chrome atau pakai Internet Explorer. Silakan saja ya sahabat ya. Dalam hal ini saya akan mencontohkan menggunakan Google Chrome. Nah, ini adalah tampilan dari Google Chrome. Ya sahabat ya. Nah, yang harus kita lakukan untuk membuka
media sosial itu, yaitu kita mengetikkan di search engine ini adalah ResearchGate. Ya, sahabat ya. Kita klik ResearchGate. Oke. ResearchGate. Ini adalah media sosialnya para peneliti ya, sahabat ya. Kalau selama ini kita mengenal media sosial itu seperti Facebook, barangkali, Instagram, Twitter, gitu ya. Nah, kalau Instagramnya para peneliti, researcher gitu ya, yang ada di lingkup dunia internasional, itu adalah di ResearchGate. Ya, sahabat ya. ResearchGate ini merupakan sebuah media sosial yang memuat tentang semua karya ilmiah dari peneliti yang ada di seluruh dunia. Setelah kita ketikkan ResearchGate, kita klik enter ya sahabat ya. Enter, kita sambil menunggu dia masuk ke lembar ResearchGate. Nah, ini kita bisa pilih yang ini. ResearchGate.net ya, kita klik saja sambil menunggu ya sahabat ya. Jadi kita harus mengenal nih sahabat. Kalau selama ini kita hanya mengenal media sosial yang seperti Facebook, Instagram, Twitter, kita harus mengenal nih yang namanya ResearchGate ya sahabat ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ResearchGate ini merupakan media sosialnya para peneliti. Nah, ini adalah tampilan dari ResearchGate itu sahabat ya. Tampilan home dari ResearchGate itu sendiri. Nah, nanti silakan ya sahabat boleh nih setelah ini sahabat buka gitu ya di handphone pun bisa, tidak harus di laptop begitu ya. Ketikkan saja ResearchGate, nanti dia akan diarahkan menuju website ResearchGate.net. Nah, di sini kita bisa mencari gitu ya. Ya, fungsinya hampir sama seperti Facebook barangkali, Twitter begitu ya. Jadi misalnya di sini ada contoh nih gitu ya. Namanya Pak Randal J. Thomas gitu ya. Ternyata 1 jam yang lalu Pak Randal ini mengupload nih gitu ya, mengupload karya ilmiah. Nah, tentunya ini kita bisa download sahabat ya. Judulnya dia berkaitan dengan COVID-19 nih. Nah, jika sahabat ingin mendownload yang ini, silakan saja di-download gitu ya. Jadi fungsinya hampir sama sebenarnya dengan kita bermain Facebook gitu ya, atau Twitter, sama. Tapi yang membedakan adalah di sini khususon ilmiah. Ya, jadi di sini khususon untuk share-share terkait dengan artikel-artikel atau publikasi-publikasi ilmiah. Begitu ya sahabat ya. Oke, kita kembali ke topik bahwa kita akan mencoba mencari artikel jurnal itu melalui media sosial ini ya, media sosial dari para peneliti ini sahabat. Tentunya tadi kita harus ingat keyword yang sudah kita buat ya. Ingat sahabat, tadi ada 3 keyword, ada quality of life, acute coronary syndrome, dan juga intensive care unit. Caranya adalah kita masukkan keyword tadi ke dalam ini, lembar atau laman pencarian di medsos ini atau di ResearchGate ini. Silakan langsung ditulis sahabat ya. Tadi ada quality of life, koma, jangan lupa sahabat ya. Kemudian acute coronary syndrome, koma, intensive care unit ya. Ini adalah keyword, 3 keyword yang kita masukkan ke pencarian ResearchGate ini. Setelah diisi keyword, kita bisa klik ini ya, atau kita bisa klik enter. Kita tunggu sahabat. Nah, ini adalah artikel-artikel yang kita jumpai dengan kita memasukkan keyword tadi. Ya, ada 3 keyword, ada quality of life, acute coronary syndrome, intensive care unit. Nah, di sini kita bisa lihat sahabat ya. Sebelum kita masuk ke artikel, di sini kita bisa milih sebenarnya sahabat. Ini ada researcher gitu ya, project, publication, question, jobs, institution, department. Jadi kita bisa memberikan penyaringan ya, kita ingin mencari dia apanya gitu ya. Apakah penelitinya gitu ya? Apakah project ya, barangkali kita bisa bergabung di project peneliti itu nanti gitu ya. Apakah publikasinya? Nah, ini artikelnya sahabat ya. Apakah diskusi ya terkait dengan pertanyaan gitu ya. Kemudian jobs, institusinya gitu ya, dan juga departemennya. Nah, karena kita ingin mencari artikel, maka yang kita pilih adalah yang di bagian publication-nya. Publikasi gitu ya, kita klik saja, maka dia akan muncul seperti ini sahabat ya. Nih, ada banyak sekali sahabat. Ini bisa kita scroll sampai ke bawah, maka dia akan menampilkan banyak nanti gitu ya. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan saja dengan judul kita gitu ya, dengan keyword kita tadi gitu ya. Apakah artikel-artikel ini relevan gitu ya?
Yang perlu kita lihat adalah judul di sini, kemudian tahunnya, gitu ya. Karena biasanya kalau kita membuat karya ilmiah, itu sumbernya paling tidak 10 tahun terakhir, gitu ya. Kalau sekarang kita buat tutorial ini tahun 2021, artinya artikel yang bisa kita ambil terakhir itu dia terbitan 2011 kurang lebih ya sahabat ya. Nah, kita lihat di sini contohnya tampilan yang pertama ini gitu ya. Ini judulnya Epidemiological Profile for Acute Coronary Syndrome ya, the difference between gender in an intensive care unit. Nah, ini berkaitan dengan demografi nih ya, gender ini sebenarnya. Nah, ini barangkali bisa sahabat nih kita ambil gitu ya. Kita lihat tahunnya juga dia 2013 gitu ya. Penulisnya adalah Pak Boyn ini ya. Pak Boyn dan temannya. Artikel dari Pak Boyn ini sudah dibaca oleh 2 orang gitu ya, dan disitasi oleh 1 orang. Ini kita bisa download, sahabat. Caranya tinggal kita klik saja judulnya, nanti kita bisa diarahkan ke lembar download. Contoh berikutnya, artikel yang kedua ternyata di sini kita lihat tahunnya sahabat, dia 2005. Ya kemungkinan dia tidak relevan lagi gitu ya. Kita coba lagi cari di sini. Misalnya ini ada artikel ketiga, ini terbaru sahabat, Oktober 2020 ya. Dari Bu Kocli. Ini dari Bu Kocli gitu ya. Dari Bu Kocli ini dia diterbitkan tahun 2020 bulan Oktober ya sahabat ya. Jadi ini bisa kita coba baca dulu gitu ya. Coba kita baca judulnya Therapeutic Management and Outcome of Non-Agenerian Generian ya versus Octogenarian Admit Intensive Care. Mungkin ini tidak terlalu masuk gitu ya. Karena kita fokusnya ke quality of life barangkali. Di sini nih artikel berikutnya dari siapa ini ya? Ready. Tahun 2015. Ini dia ada Acute Coronary Syndrome in Medical Intensive Care Unit. Nah, ini kita bisa download sahabat ya. Kalau sahabat mau download tinggal klik aja sih. Kalau misalnya dia di sini ada download tinggal diklik download saja gitu ya. Kalau dia tulisannya misalnya tadi request full text ya kita klik saja request full text gitu ya. Caranya sama saja terkait dengan pendownloadan sahabat. Kita lihat lagi gitu ya. Kita harus scroll dia sampai ke bawah gitu ya. Agar kita bisa temukan artikel-artikel yang relevan gitu ya. Misalnya ada lagi di bawah lagi nih sahabat ya. Kita scroll saja sampai ke bawah. Nah, ini ada banyak ya sahabat ya. Ini contohnya dari Holland ya. Ini ada acute non-cardiovascular illness in the cardiac intensive care unit. Nah, ini barangkali bisa kita ambil. Tinggal request full text-nya gitu ya. Kemudian ada lagi nih dari Carpenter tahun 2020 ya. Ada bleeding risk of ticagrelor compare to. Nah, ini barangkali bisa diambil ya, diambil saja, download ya sahabat ya. Ya, begitu ya sahabat ya. Ini adalah media sosialnya para peneliti sahabat. Jadi kita bisa download. Nah, sekarang coba kita buka di researcher-nya. Kita mencarinya dari penelitinya ya sahabat ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Peneliti dengan keyword yang kita masukkan tadi itu ada banyak nih. Ada Dylan ya, Edmund gitu ya, Elizabeth, Greg. Kemudian ini ada ini ya. Nah, ini kita bisa download gitu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang ini media sosial? Karena di sini sebenarnya kita bisa follow nih gitu ya, seperti kita pakai Facebook, Twitter gitu ya. Kita bisa follow researcher ini atau peneliti ini. Kemudian kita juga bisa mengirimkan pesan gitu ya. Nah, nanti artinya kalau kita sudah follow peneliti yang ada di sini, maka kita bisa mendapatkan nih apabila misalnya Pak Dilan ini mengupload artikel terbaru, maka dia akan muncul di beranda kita gitu ya, di home tadi gitu ya. Nah, itu bisa jadi alternatif sahabat gitu ya. Di sini. Nah, di sini sebenarnya juga efektif sahabat. Kalau sahabat misalnya melakukan penelitian gitu ya, kemudian sahabat menggunakan instrumen valid misalnya. Nah, menggunakan ResearchGate ini kita bisa meminta izin nih. Contohnya Pak Dilan ini punya instrumen A gitu ya. Kita ingin menggunakannya, kita bisa izin di sini gitu ya.
via message dulu gitu ya, atau kita nanti bisa membuka emailnya, kita bisa kirim email ya sahabat ya. Nah, itulah kenapa sahabat harus tahu kalau sahabat adalah seorang mahasiswa, barangkali peneliti, sahabat harus punya akun di ResearchGate. Karena dengan punya akun di ResearchGate, kita akan mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru gitu ya, perkembangan terbaru dari artikel-artikel di lingkup internasional gitu ya, tidak hanya di Indonesia. Indonesia pun juga ada sebenarnya gitu ya. Peneliti Indonesia pun banyak gitu ya. Dosen-dosen itu rata-rata sudah mempunyai akun ResearchGate. Jadi kita bisa lihat di sini sahabat ya. Baiklah, semoga ini bisa dipahami sahabat. Sangat mudah sebenarnya sahabat ya. Yang perlu sahabat tahu adalah ininya gitu ya, linknya untuk masuknya, yaitu masuk ke researchgate.net gitu ya. Nanti maka dia akan diarahkan seperti ini tadi gitu ya. Nah, ini kita coba lagi ke home gitu ya, ke home. Nah, ini ada banyak artikel yang bisa kita download. Oke, begitu ya sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya ya. Bagaimana sahabat? Mudah bukan sahabat untuk membuka media sosial dari para peneliti? Pastinya mudah. Kalau sahabat masih bingung, ada yang perlu didiskusikan, sahabat boleh tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi gitu ya sahabat ya, agar apa yang sahabat bingung itu bisa terpecahkan gitu ya sahabat ya. Baiklah, mungkin sekian dulu video tutorial pada kesempatan kali ini tentang media sosialnya para peneliti gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mungkin ingin mengaturkan terima kasih banyak dulu kepada sahabat semuanya yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah, yang sudah like, komen, dan juga subscribe tentunya. Terima kasih banyak sahabat. Mudah-mudahan channel YouTube Doni Nurhamsyah ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Saya juga mempersilahkan kepada sahabat semuanya apabila ingin share video ini yang ada di channel YouTube Doni Nurhamsyah, saya persilahkan tanpa copyright gitu ya. Barangkali apa yang kita share ini diperlukan oleh orang-orang yang sedang membutuhkan, begitu ya sahabat ya. Yang perlu diingat adalah berbagi itu tidak akan mengurangi ilmu yang kita miliki. Maka dari itu, yuk kita biasakan untuk berbagi meskipun itu sedikit, meskipun itu tampaknya simple, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang berharga bagi orang lain. Begitu ya sahabat ya. Terima kasih sahabat sudah menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.